itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama ada dalam rumah Tuhan. Kita naikkan pujian, kita naikkan sembah kita. Dan kita percaya saat kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dan ada sesuatu yang luar biasa terjadi buat hidup Bapak, Saudara, dan saya. Mari kita tundukkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, pembelajaran dari Tuhan telah kami rasakan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dan melupakan setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada saat ini. Bersama-sama kami hadir dalam rumah-Mu ya Tuhan. Dan ini Bapa, kami berikan hidup kami, menaikkan pujian dan sembah kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami menyatakan, kami mengucapkan semua kebaikan-kebaikan yang telah kami terima dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biar damai sejahtera-Mu Tuhan memenuhi ruangan tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera surgawi memelihara hati dan pikiran kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Segenap kita anak-anak Tuhan, biji mata Tuhan, bersama-sama sekali siap menyembah Tuhan. Kita bersama-sama berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau yang telah berkorban bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu setia selama-lamanya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mengangkat pengagungan kami Bapa. Lidah bibir kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Tuhan menghibur, hadirat Tuhan memberikan sukacita, hadirat Tuhan Yesus memberikan mujizat bagi setiap hidup kami. Hadirat-Mu Tuhan menjadikan setiap kami ciptaan yang baru. Selanjutnya kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Allah. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagi
kembali main bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Saya percaya mereka adalah anak-anak hebat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mereka adalah anak-anak yang diberkati, masa depan mereka penuh dengan harapan dan penuh dengan kebaikan Tuhan. Silakan, maju. Oke, kita arahkan tangan kita memberkati mereka semua. Saya percaya mereka selalu ada dalam berkat-Nya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Adik-adik, hidupkan Pak Yahya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kepandaian, untuk kehebatan. Semuanya dari Tuhan. Terima kasih untuk Mama Papa yang hebat. Terima kasih buat Bapak-Bapak yang hebat. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih aku boleh penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Terima kasih aku boleh penuh dengan Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan mereka Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak hebat, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang terus diurapi oleh Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan mereka penuh dengan harapan dalam Tuhan. Mereka bukan anak-anak yang gagal, mereka bukan anak-anak yang jahat, mereka bukan anak-anak yang nakal, tapi mereka hebat di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kami percaya mereka menjadi pemimpin bangsa yang hebat. Mereka menjadi anak-anak yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Hari-hari mereka akan dibedakan dengan anak-anak dunia. Mereka akan terus menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati orang tua mereka, berkati dengan kelimpahan, dengan kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan kekuatan, berkati mereka, biarlah mereka menjadi anak-anak penerus bangsa ini, menjadi anak-anak hebat bagi bangsa dan negara, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk, Bapak Ibu, adik-adik yang kembali ke kelas masing-masing. Tuhan berkati ya. Sekarang kita kembali bersama-sama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita menunjukkan hati kita dalam hari ini. Kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan Yesus. Kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan kesempatan kami menaikkan penyembahan pujian kami Bapa. Dan saatnya Bapa, kami siapkan diri kami untuk kami terima kebenaran pengajaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan Yesus tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi sungguh akan bekerja dalam hidup kami. Kami akan bertumbuh, kami berbuah menyenangkan Tuhan. Kamu apa yang terkasih Bapak Nitaya, kebenaran Tuhan disampaikan pada setiap kami. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Percaya bersama-sama kita mau berkata amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Bapak semua. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan
izinkan menikmati hari-hari kami. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami dapat membalas semua ini, Tuhan? Kalau kami harus membalas, tidak ada yang dapat kami bayar di hadapan selain pujian penyembahan dari hati kami. Biarlah pujian kami menyukakan hati Tuhan. Pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan pada saat ini membuat nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Saya sangat senang melihat Bapak Ibu semua sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Semua karena Tuhan. Amin. Dan hari ini saya akan membahas, minta tolong PowerPoint-nya, 3W. Kalau dalam dunia otomotif ada 3M, 3M. Tapi biarlah hari ini kita mempelajari atau mengenal tentang 3W, yaitu warrior, worker, dan worshiper. Ini bersangkutan dengan malaikat yang ada di Alkitab, yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Malaikat di Alkitab yang sering muncul adalah 3 ini. Yang sering dibahas adalah 3 ini, yaitu warrior atau malaikat yang suka berperang, bukan suka, tapi malaikat yang tugasnya untuk berperang. Dan worker adalah malaikat yang mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Dan worshiper. Dan saya akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah malaikat Mikael atau Michael, malaikat perang, warrior. Di dalam Wahyu 12 ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Yang sering kita dengar adalah malaikat Michael, yaitu malaikat yang memimpin, punya pasukan yang begitu kuat untuk melawan para iblis atau naga, para penyesat-penyesat. Cukup hebat. Bahkan sampai pernah dibuat filmnya. Cukup lama filmnya, walaupun filmnya bukan secara terlalu rohani, tetapi itu menunjukkan kekuatan dari malaikat Mikael atau Michael. Yang kedua adalah Gabriel, malaikat pembawa pesan atau kabar, yang bisa disebut juga adalah worker. Di Lukas 1 ayat 19 berkata, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Pada poin ini malaikat Gabriel menyampaikan kabar baik kepada Maria yang akan melahirkan Yesus. Dan juga di zaman Daniel, malaikat ini yang menyampaikan kabar kepada Daniel.
Di sorga ada malaikat yang memiliki tugasnya masing-masing untuk berperang, yaitu tadi malaikat Mikael atau Michael. Untuk menyampaikan pesan ada malaikat Gabriel. Dan satu posisi yang kosong sampai sekarang di sorga, belum ada penggantinya sampai sekarang. Di sorga Tuhan tidak menunjuk malaikat lain sampai sekarang, yaitu Lucifer. Lucifer itu sebenarnya malaikat yang tugasnya adalah memuji Allah. Bahkan di Yesaya 14 ayat 12 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur." Lucifer sampai disebut bintang timur. Kalau memuji, suaranya begitu indah. Tetapi karena kesombongan dirinya, ingin menyamai posisinya, kedudukannya kepada Allah, maka malaikat Lucifer dibuang ke dunia, dijatuhkan, karena Allah melihat hatinya sudah berubah. Di saat malaikat mulai membuat masalah, di saat malaikat membuat seluruh sorga merasa tidak nyaman, tidak baik lagi, akhirnya Tuhan menciptakan manusia. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa iblis sangat benci kepada manusia? Kenapa iblis ingin manusia bersama-sama dengan dia untuk ke neraka? Karena bencinya begini Bapak Ibu. Waktu malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia. Tetapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyiapkan juru selamat untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya. Amin. Itu bencinya malaikat. Kenapa tidak ada kesempatan untuk mereka diselamatkan? Padahal Adam dan Hawa itu makan untuk menyamai kedudukannya dengan Tuhan, supaya tahu perbuatan jahat dan baik. Tetapi rencana iblis itu ternyata salah dan gagal. Iblis berharap waktu manusia jatuh dalam dosa, tidak ada penembusan untuk manusia. Tetapi Tuhan justru mempersiapkan Yesus untuk menebus dosa kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan malaikat worshiper, penyembah di sorga tidak ada penggantinya. Dan siapakah pengganti ini? Kalau worker masih ada Gabriel. Kalau warrior, perang atau satria, masih ada Mikael. Tapi kalau worshiper, siapa penggantinya? Sampai sekarang Allah belum menemukan pengganti malaikat. Sesama malaikat tidak ada. Justru di Yohanes 4 ayat 23 itu ayat yang sangat menurut saya sangat aneh, karena bagi kita posisi manusia dengan malaikat beda jauh. Kuasa malaikat itu tidak terbatas, tetapi kehendak terbatas. Tapi manusia kuasa terbatas, tapi memiliki kehendak bebas. Dikatakan demikian di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan
kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya Tuhan Bapa tidak mencari pengganti Lucifer sebagai pengganti dia untuk mendengarkan puji-pujian di sorga, tidak mengganti sesama malaikat, tetapi Tuhan mencari Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya untuk menjadi pengganti posisinya Lucifer, yaitu sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya adalah orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan tidak mau mencari pengganti malaikat lagi. Dia mau mencari Bapak, Ibu, saudara-saudari semua untuk sebagai pengganti posisi Lucifer, yaitu apa? Menyembah. Penyembah itu beda dengan penyanyi, Bapak Ibu. Ini khususnya untuk para worship leader, para singer. Kalau penyanyi di panggung aja dia menyanyi. Tetapi kalau penyembah dimanapun juga dia akan menyembah. Amin. Entah itu lagi ibu-ibu lagi masak, lagi nyapu, waktu muji Tuhan, itulah penyembah. Waktu bapak-bapak lagi bekerja, lagi naik motor, naik kendaraan, nyanyi, muji Tuhan, itulah penyembah. Saya senang Tuhan tidak mencari penyembah yang suaranya bagus, tapi Allah mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi penyembah Tuhan, yang pertama kita harus benar dulu dalam hidup kita. Kita harus benar dulu dalam tingkah laku kita, sikap kita, perkataan kita, pikiran kita. Kita harus benar terlebih dahulu. Kalau yang dicari Tuhan penyembah-penyembah yang suaranya bagus, wah, saya kalah sama para worship leader, para singer di sini. Hebat-hebat semua. Tentu saya tidak masuk bagian di dalamnya. Tetapi alangkah beruntungnya kita semua waktu Bapak Ibu ikut menyembah Tuhan, ikut memuji Tuhan. Bapak Ibu lah penyembah-penyembahnya Tuhan. Amin. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, setelah selesainya kita di dunia ini, kita akan di sorga nanti. Tugas kita bukan lagi harus bekerja lagi, harus mencari uang lagi, harus memikirkan kebutuhan anak, istri, suami, semuanya. Tidak Bapak Ibu. Yang kita lakukan di sorga nanti sepanjang kekekalan tidak terbatas, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Di dunia ini kita belajar memuji menyembah Tuhan. Jangan sampai kita di sorga nanti, kita datang ke sorga, dikit-dikit nyembah, dikit-dikit nyembah, dikit-dikit muji, dikit-dikit memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terus akhirnya kita bosan. Capek. Dikit-dikit nyembah, dikit-dikit muji, dikit-dikit nyembah. Kemudian didatangi malaikat. Kenapa nggak mau muji nyembah? Capek, Kat. Muji nyembah tiap hari, pagi, siang, malam, nggak ada berhenti-berhentinya. Nggak mau muji, nggak mau nyembah, ke tetangga sebelah aja. Iya kan? Setelah selesai kita di dunia, cuma ada 2 tempat, yaitu sorga dan toko sebelah. Enggak.
tetangga sebelah. Kalau nggak mau di sorga, ya malaikat bilang silakan ke sebelah. Di sana hangat tempatnya. Sebentar aja hangat, lama-lama kepanasan. Bayangkan, kalau di bumi aja kita nggak suka muji nyembah Tuhan, apalagi di sorga nanti. Apa yang kita kerjakan? Bengong. Terus nggak tahu harus ngapain. Jangan sampai kita di sorga nanti kemudian, oh Anda salah alamat, tetangga sebelah silakan. Kan nggak baik Bapak Ibu, betul nggak? Justru saat disinilah kita mulai belajar muji nyembah, dan di sorga nanti kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Allah menghendaki, Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian, yaitu yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pastikan roh kita dan hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita sering ke gereja, tapi hidup kita nggak pernah benar, hidup kita masih saja suka berbohong, menipu, suka menyakiti orang, suka menyakiti orang-orang yang kita kasihi. Hidup kita selalu mengeluh, nggak berharap kepada Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita mau hidup didapati oleh Tuhan sebagai hidup orang yang benar di hadapan Tuhan? Tapi biarlah kita didapati Tuhan sebagai penyembah yang benar. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, biarlah hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hidup menyembah dalam roh. Intimlah kepada Tuhan Bapak Ibu. Intimlah kepada Tuhan. Kata menyembah di sini waktu saya mencari adalah proskuneo. Proskuneo itu seperti anjing yang menjilati tangan tuannya. Siapa yang pernah piara dan punya anjing? Oh nggak pernah ya? Nggak ada ya? Oh di Pontianak nggak ada anjing? Waduh, tidak Pak, nggak level Pak, singa Pak. Apa itu anjing kecil Pak? Kita singa dong. Yang satunya singa, buaya. Asal jangan buaya darat aja. Bapak Ibu, saya dulu suka anjing. Saya punya anjing sebelum saya menikah. Saya punya anjing. Setiap saya pulang dari jauh, anjing saya selalu mengejar saya, menyambut saya. Wah, kemudian dia lompat-lompat, dia jilatin kaki saya sampai lompat sampai yang besar, sampai ke wajah dijilat-jilat. Padahal dia nggak pernah saya belikan pizza, dia nggak pernah saya kasih kue tiaw, yummy, enggak. Apalagi bipang, wah nggak pernah, eman, Bapak Ibu. Cukup tulangnya saja, tidak boleh lebih. Apakah dia marah? Apakah dia dasar majikan gak tahu diuntung, masa cuma dikasih tulang aja? Enggak loh Bapak Ibu. Kalau saya lagi jengkel, saya tendang sana. Udah pergi. Kadang-kadang dijilat-jilat, kan mau jalan gak bisa, pergi, tendang. Tapi dia masih tetap mengasihi saya. Dia masih tetap mengejar, dia ekornya digerak-gerakkan, dia jilatin saya. Waktu saya duduk, dia lompat langsung menerkam saya, menjilati wajah saya. Itulah proskuneo. Dia selalu senang terhadap tuannya. Masalahnya, apakah kita selalu senang terhadap Tuhan?
Masalahnya, apakah kita senang kepada Tuhan di saat kondisi kita baik? Oh, pasti. Kondisi susah, apakah kita senang terhadap Tuhan? Dikatain orang, udah, nggak Kristen-Kristenan, nggak gereja-gerejaan, stop. Difitnah orang, orang Kristen, aku nggak percaya, udah, nggak mau ke gereja. Tuhan yang dirugikan. Tengkar, habis itu udah nggak usah ke gereja daripada hatiku nggak enak. Tuhan yang dirugikan. Tengkarnya kepada sesama, Tuhan yang dirugikan. Apakah Tuhan rugi? Tidak. Yang rugi kita. Karena di dalam hadirat Tuhan ada perlindungan, pertolongan, ada pemulihan. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita seperti anjing yang selalu menjilat-jilat. Proskuneo. Dan yang berikutnya, ini yang saya sampaikan tadi malam di ibadah Yud. Saya udah siapkan, kemudian waktu di depan cuma muncul ayat ini. Dikatakan demikian. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kata akuilah itu acknowledge dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Ibrani, yada. Yada yang saya dapat artinya kita mengenal Tuhan dengan meyakininya di dalam iman dan mengerjakan iman itu. Itu istilahnya begini Bapak Ibu. Mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita. Kalau kita lagi memuji menyembah Tuhan, kalau kita lagi menghadap Tuhan, terus pujian itu kita dengar, apa reaksi kita mengakui Tuhan? Apakah kita cuman lipat tangan? Apakah waktu dengar pujian-pujian di gereja kita diem aja? Atau itu kita ikut nyembah Tuhan? Atau kita ikut bertepuk tangan? Untungnya di sini para keluarga besar Betania Stay Pontianak, orang yang responsif, tepuk tangan, ya kan? Angkat tangan. Coba kalau enggak, yang nangis WL-nya Bapak Ibu. Apakah kata saya ini didengar enggak ya? Kadang-kadang terintimidasi para WL. Tapi bukan soal karena WL-nya, dilihat worship leaders-nya, tidak. Biarlah kita menghadap Tuhan. Waktu kita menghadap Tuhan, kita menyembah, kita angkat tangan. Itulah cara mengakui Tuhan. Itulah yada yang sebenarnya. Yada yang sebenarnya adalah melakukan segala sesuatu, mengasihi dengan sebuah tindakan, bukan dengan hanya kata-kata. Yuk ke gereja. Gak perlu ke gereja. Aku percaya Tuhan kok. Aku percaya Yesus kok. Gak usah lah. Nanti dikira sombong. Bukan itu. Aku gak mau angkat tangan. Karena apa? Nanti aku malu dikira aku terlalu kudus. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kalau fokus kita hanya bingung mikirin dilihat orang, itu bukan arti yada yang sebenarnya. Yada yang sebenarnya itu kita mengakui Tuhan, kita mengagukan Tuhan, kita meninggikan Tuhan dengan gerak tubuh kita. Biarlah setiap yang kita kerjakan, kita lakukan, itu kita menunjukkan dengan sikap kita. Jangan sampai kita di gereja cuma duduk diam. Kita di gereja semua bersorak-sorai memuji Tuhan, kita diam. No. Tanda mengasihi Tuhan, tanda mencintai, itu tanda dengan sebuah kata-kata, juga dengan sebuah
tindakan Bapak Ibu. Oh, saya mengucap syukur saat ini saya bisa menikmati pujian penyembahan. Di awal-awal dulu yang sering saya ceritakan, oh enak-enak lagi nyembah, handphone terdengar keras dan diangkat, nggak keluar tapi ngomong di situ. Wah, ngomongnya kencang lagi. Zaman-zaman itu mungkin Bu Siska, Pak Alan, paham bener. Pak Andi mungkin masih paham itu, masih ada itu. Wah, terima telepon, lagi nyembah nih, terima dan ngomongnya kencang lagi. Wah, tapi di sini nggak ada dan sekarang tidak ada. Amin Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu menghargai dan menghormati Tuhan. Wah, kalau dulu saya stres, nggak cuma satu orang, beberapa orang. Udah kalau sekarang masih bisa dikecilkan. Tapi sekarang yang dulu HP-HP lama, yang jadul-jadul yang masih keypad, wah ringtone-nya kan kencang-kencang Bapak Ibu. Wah, bunyinya kencang. Enak-enak nyembah. Aduh Tuhan, nggak masuk lagi. Harus masuk hadirat Tuhan, berusaha lagi. Belum selesai, bunyi lagi. Dan ngobrol lagi di situ. Wah, perjuangan, doa Tuhan, tolong gimana caranya. Dulu saya masih ingat kita ber-FA di rumah Bu Siska, iya kan Bu ya, di Siantan, di Jalan 28 Oktober apa? Budi Utomo, di Budi Utomo. Kita lagi nyembah, sebelah karaokean. Nggak nyambung sama sekali Bapak Ibu. Waduh Tuhan, mau marahin ya salah. Ya doa. Akhirnya lama-lama kita ibadah, mereka nggak karaokean, kita bisa menikmati. Kalau orang lain ribut, kita terusik, kita merasa nggak nyaman. Tapi di tempat ini kita memuji, kita menyembah. Tempat yang nyaman Bapak Ibu, nggak panas, nggak gerah. Masa kita nggak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Masa kita memuji menyembah Tuhan dengan tepuk tangan, angkat tangan? Mari Bapak Ibu, saya tunjukkan di ketika Elia menyembah Tuhan di 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 43. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya nggak bisa peragakan Bapak Ibu, maaf, saya nggak bisa peragakan. Tetapi Elia saat itu untuk mendatangkan hujan, dia membungkuk ke tanah, mukanya di antara kedua lutut Bapak Ibu. Itu kalau yoga kelas tingkat tinggi itu. Bayangkan Bapak Ibu, dia menghormati Tuhan, dia meninggikan Tuhan. Dia sampai menaruh mukanya di antara kedua lututnya. Kita angkat tangan aja masih susah. Kita muji Tuhan aja masih susah. Elia harus naik ke puncak gunung. Di saat situlah di puncak gunung, kemudian dia sujud menyembah. Masa kita cuma di lantai 2 aja, kita nggak mau angkat tangan? Bapak Ibu, dan berikutnya di Keluaran 4 ayat 31, lalu percayalah bangsa itu ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Mereka berlutut sujud menyembah.
Masakan kita nggak pernah memuliakan Tuhan dengan gerak-gerik kita, dengan sikap kita. Sekarang, mari ya, Bapak Ibu ya, kalau WL, ayo angkat tangan. Kita angkat tangan semua ya, Bapak Ibu. Saya undang worship leader, singer, dan pemain musik untuk maju ke depan. Amsal tadi dikatakan demikian. Amsal tadi bisa PowerPoint. Oke, gini. Saya kembali ke sini. Akuilah dia dalam segala lakumu. Di ayat berikutnya dikatakan, maka ia akan apa? Meluruskan jalan. Apa yang masih belum lurus dalam hidup kita? Bisnis kita, usaha kita, kesehatan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, masa depan kita. Mari akui Tuhan dengan sikap kita, maka semua yang belum lurus itu akan Tuhan berikan jalan yang lapang. Amin Bapak Ibu. Mulai kita introspeksi diri. Apa yang belum benar di dalam kehidupan kita? Dari segi apa? Mulai saat ini kita muji menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Selain dengan perkataan kita, juga dengan sikap kita. Amin Bapak Ibu. Jangan ke gereja udah duduk main HP, lihat HP. Semua orang muji nyembah masih cek handphone. Bagaimana kita mengakui Tuhan? Bagaimana kita menghormati Tuhan? Bagaimana kita mengatakan bahwa Dia Raja, Dia Tuhan? Menghormati saja tidak bisa. Masih lamakah 2 jam untuk Tuhan? Terlalu lamakah Bapak Ibu? Sedangkan Tuhan setiap saat, setiap detik, setiap waktu menjaga hidup kita, memberkati hidup kita. Amin. Yuk kita mulai sepenuh hati kita muji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Ada 18 orang. Saya selalu di belakang. Dulu ibadah kita di Kapuas Pilis. Kalau mau ibadah harus naik tangga, melingkar. Saya selalu berdiri di belakang. Saya lihat tangga itu. Siapa lagi yang naik ya? Siapa lagi yang naik?
Setelah 18 orang itu masuk, tidak ada satu orang lagi yang naik. Berbulan-bulan, 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, gak ada yang naik. Kemudian saya ambil keputusan, apapun yang terjadi, saya ingin menyembah Tuhan saja. Di saat saya menyembah Tuhan, duduk di depan, saya nyembah. Saya tidak pedulikan yang di belakang. Ada berapa orang, 1-2 orang pun, yang penting saya nyembah Tuhan. Saya tinggikan Tuhan, saya mengagungkan Tuhan, saya menikmati puji-pujian, saya mau mengagungkan Tuhan. Satu demi satu Tuhan bawa. Sampai saat inilah kita ada. Kalau saya aja ditolong oleh Tuhan, apalagi Bapak Ibu, apa yang belum dijawab kebutuhan kita, apa masalah kita, apa yang masih belum lurus dalam kehidupan kita. Jangan pedulikan permasalahanmu, angkat tanganmu, puji nyembah Tuhan, puji nyembah Tuhan, tinggikan Dia. Biar Tuhan yang meluruskan jalan kita, biar Tuhan bekerja, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat, mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap langkah kita, mujizat terjadi dalam kehidupan kita, mujizat terjadi dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam masa depan kita. Anak-anak kita akan dipenuhi dengan mujizat. Haleluya! Tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, maka Dia akan meluruskan jalan kita. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala Angkat kedua tanganmu ke atas. Mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau sepenuh hati kami mau menyembah Tuhan. Kami mau kembali lagi untuk meninggikan Tuhan sepenuh hati kami. Kami percaya di saat kami berserah penuh kepada Tuhan, Engkau yang akan mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Engkau yang akan meluruskan setiap jalan-jalan kami, setiap usaha kami, keluarga kami, masa depan kami, persoalan kami. Tuhan memberkati kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat, tanda bukti kami berserah kepada Tuhan. Tanda bukti kami mengagungkan Tuhan. Tanda bukti kami meminta hadirat Tuhan nyata dalam kehidupan kami.
Ibu, depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, bila ada dosa, ada salah, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita melakukan kesalahan tanpa kita sadari maupun kita sadari. Minta ampun. Dia Allah yang penuh kasih. Dia setia dan adil yang mau mengampuni kita. Dan jika orang bersalah kepada kita, lepaskan pengampunan. Kepada orang tua, kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat kita, lepaskan pengampunan. Biarlah kita melakukan perjamuan kudus ini dengan cara benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami jika ada salah, jika ada dosa, baik yang kami sadari maupun tidak kami sadari. Ampuni kami Tuhan. Kami juga melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah terhadap kami. Biarlah kami layak menerima perjamuan kudus ini. Kami layak menerima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan perjamuan kudus dibagikan. Bagi Bapak Ibu yang saudara-saudari yang belum memberi diri untuk dibaptis dan belum sampai usia 12 tahun, diimbau untuk tidak mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu sampai memberi diri untuk dibaptis. Sudah menerima perjamuan kudus, atau saya undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segera
Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya! Mari kita terima roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya! Mari kita terima cawan-cawan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur karena perkenanannya untuk kita melakukan perjamuan kudus ini. Tanda bukti penyertaan Tuhan, tanda bukti pertolongan perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, ada dalam setiap langkah kita, ada dalam hari-hari kita. sampai Maranatha nanti penyertaan Tuhan melimpah dan terus tercurah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita diberkati
Bapak Saudara. Bisa semua tangan-tangan yang diberkati, boleh angkat tangannya ke atas. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus selalu berkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Izinkan saya bertanya Bapak Ibu Saudara, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya ke atas. Puji nama Tuhan, selamat datang ya. Selamat datang keluarga Tuhan istri yang pengkhianat, puji nama Tuhan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pesan gembala menyapa dan News Betani Yestoya Pontianak. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Jangan pernah takut menjalani hidup ini. Pasti Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita. Ya, saya selaku gembala saudara menyapa. Ayo di hari-hari yang akhir ini kita semakin dekat, semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, yang pertama FA kita Family Altar sudah mulai normal. Ayo kita semua bisa ikut Family Altar. Ya, kalau saudara baru bisa datang di gereja di MCP Mall Malang City Point ini jam 6 datang, setengah 7 mulai. Atau di rumah saya Jalan Mameru V7 nomor 1 ya, Selasa jam 6 setengah 7 mulai. Ya, selanjutnya terakhir kedua, saya mengundang untuk orang tua karena kita adakan parent gathering Senin besok 5 Juni ya jam 6 di rumah saya untuk papa mama yang usia 11 sampai 14 tahun, kelas 5 SD sampai 3 SMP. Ya, jadi bisa datang, ayo kita sharing-sharing. Ini saya lagi bersama dengan tim PAW ya untuk retreat. Wah, ini foto tak mandi kafe ya. Ayo dadah, salam. Ayo bilang dulu ya, bersama Yesus pasti bisa. Betani Yestoya Malang pasti bisa. Yes, yes, yes. Ayo dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang 10 lantai. Yesus luar biasa, Yesus ajaib. Nah ini bersama ketua yayasan kita, ini sekretaris yayasan. Nah ini penguasa di sini ya, sama penguasa lalu ya, lagi ini ada di lantai 3. Wah, luar biasa. Saudara ya, kita harus semangat sebab sebentar ini ngetar lantai 4. Nah, terus selanjutnya, Tuhan Yesus pasti menyelesaikan dengan sempurna. Tuhan Yesus akan dimuliakan. Inilah hasil gerakan pembelian besi. Nah, ini besinya ya. Pasang sudah ini. Nah, sebentar lagi lantai 4. Ayo kita semangat. 1 kilo 11.000. Silakan kita mau berikan berapa ya, boleh 10.000, 20.000, 55.000, terserah. Pokoknya kita kerjakan bagian kita, maka Yesus akan mengadakan mujizat untuk kita. Amin. Saya doakan biar ini menjadi taburan yang subur. Kita semua diberkati 100 kali lipat maksimal. Tuhan Yesus memberkati.
Betani Yestoya Pontianak untuk hadir dalam ibadah Raya Minggu tanggal 11 Juni 2023. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Lydia CSES dari Surabaya. Ajak semua keluarga, saudara, sahabat, dan orang yang kita kasihi untuk bersama-sama kita beribadah di hari Minggu dan bersama-sama kita merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, dan mengalami pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk tergabung di dalam FA atau Family Altar yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Untuk FA Blessing, FA Kasih, FA Youth, dan FA Bipro diadakan pada hari Selasa pada pukul 7 malam di gereja. Untuk FA Betania berada di Jalan Ketapang pada hari Selasa pada pukul 6:30 malam. Untuk FA Yeriko berada di Desa Kapur di Perumahan Mekar Baru 2 pada hari Selasa pada pukul 6:30 malam. Dan untuk FA Yerusalem berada di Tanjung Pura, Perumahan Green Park Blok I nomor 22 pada hari Jumat pada pukul 7 malam. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menghubungi para diaken dan para asar yang bertugas. Di dalam FA, kita bisa memiliki kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Hadirilah ibadah doa malam. Ibadah ini berfokus kepada doa, pujian, dan penyembahan, di mana kita percayai di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang bekerja di dalam kita sehingga hidup kita dipulihkan. Ibadah doa malam ini diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6:30 malam, bertempat di Gereja Betani Yestoya Pontianak. Salam Bapak Ibu. Ya, untuk informasi tambahan bagi Bapak Ibu yang belum ber-FA, kalau Bapak Ibu rindu ber-FA, kalau masih bingung kemana, monitornya dikurangin dikit aja. Terima kasih. Jadi kalau masih bingung mau ber-FA di mana, silakan datang aja ke gereja di hari Selasa jam 7 malam. Setiap hari Selasa jam 7 malam ada FA Kasih. Nanti bisa bertemu dengan Bapak Atung sebagai Gembala FA Kasih. Bapak Ibu nanti bisa bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa bersama-sama kita semua. Amin. Dan yang terakhir untuk seluruh para pengerja Betani Yestoya Pontianak untuk hadir dalam doa pengerja yang dulu sempat beberapa bulan, 2 bulan tidak bisa dilaksanakan karena ada 1-2 hal, dan mulai bulan ini kita laksanakan lagi pada hari Rabu nanti tanggal 7 jam 7 malam. Tapi jam 6 Bapak Ibu bisa hadir tempat ini untuk kita bisa berfellowship, ada makanan yang disediakan untuk bisa Bapak Ibu pulang kantor, mungkin belum sampai rumah kerja nanti. Gereja akan sediakan bagi seluruh pengerja. Jadi ada beberapa yang harus kita kerjakan dan kita diskusikan setiap bulannya Bapak Ibu, dan itu wajib, seluruh pengerja wajib hadir, Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan sudahi ibadah kali ini.
bangsa kami. Di masa-masa politik ini, biarlah bangsa kami ada keamanan, ada ketenangan. Biarlah bangsa kami menjalankan politik pemilihan umum di tahun depan Tuhan, semuanya berjalan lancar dan baik. Tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada kerusuhan di mana-mana. Biarlah tangan kuat-Mu yang menopang bangsa kami, yang memegang erat bangsa kami. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi bangsa kami, dan bangsa kami beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Berkati pemimpin yang ada, Pak Presiden, Pak Jokowi, Tuhan berkati, beserta aparatur negara sampai yang terendah, Tuhan berkati. Biarlah hikmat Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan ada di dalamnya. Tuhan berkati. Berkati pemimpin-pemimpin di Kalimantan Barat, Pontianak, Tuhan. Pemerintahan yang ada, Tuhan berkati. Perekonomian, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk rumah-rumah Tuhan di Pontianak dan sekitarnya, Tuhan berkati. Biarlah rumah Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa, rumah Tuhan penuh dengan sorak-sorak, rumah Tuhan penuh dengan sukacita, dan ada mujizat di dalamnya, sehingga banyak orang berduyun-duyun memuliakan Tuhan. Hamba berdoa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Samuel Sianto. Tuhan berkati, Tuhan urapi istri, anak, mantu, cucu, Tuhan berkati. Biarlah kesehatan, hikmat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan melimpah atas gembala kami. Berkati Pak Bimo, istri sebagai wakil gembala, dan juga anaknya, Tuhan berkati. Dan juga hamba berdoa, kami semua juga berdoa bersatu hati. Kami berdoa untuk kami sebagai keluarga besar Betania SDA Poti, setiap jiwa-jiwa yang hadir beribadah saat ini, Tuhan berkati dengan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan melimpahkan kali ganda hasilnya, dan Tuhan memberkati setiap apa yang kami rencanakan, apa yang kami rindukan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebaikan dalam setiap langkah kami, ada mujizat di dalam hari-hari kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Biarlah gereja ini didapati gereja yang selalu menyukakan hati Tuhan, gereja yang selalu meninggikan hati Tuhan. Biarlah gereja-Mu ini Tuhan selalu merasakan hadirat Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Bekerjalah penuh Roh Kudus. Biarlah Engkau yang berperan penting atas ibadah dan kegiatan seluruh gereja ini, ya Roh Kudus. Bekerjalah penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kekuatan Tuhan yang menyertai setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Buka hatimu, buka tanganmu. Sekarang sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.